Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifto. Saya seorang siswa SMK Negeri 4 Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai permainan tradisional, yaitu salah satunya permainan engklek. Permainan engklek yaitu permainan lompat satu kaki yang melatih keseimbangan dan ketangkasan. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Mari simak selanjutnya. Apa itu engklek? Permainan engklek adalah salah satu permainan tradisional rakyat Indonesia yang dimainkan secara individu dengan cara melompat menggunakan satu kaki pada kotak-kotak yang digambar di tanah. Permainan ini menuntut keseimbangan badan, ketelitian, dan kekonsentrasian pemain agar dapat menyelesaikan lintasan tanpa menginjak garis. Sejarah permainan engklek. Permainan engklek telah dikenal sejak zaman dahulu dan menjadi bagian dari kehidupan anak-anak di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerah, cara bermain engklek pada dasarnya hampir sama. Permainan ini berkembang secara turun-menurun sebagai bentuk hiburan rakyat yang sederhana, murah, dan mudah dimainkan, terutama di lingkungan perdesaan dan perkampungan. Fungsi dan tujuan. Permainan engklek memiliki berbagai fungsi dan tujuan dalam kehidupan anak-anak, antara lain sebagai sarana hiburan tradisional yang menyenangkan, media untuk melatih keseimbangan tubuh dan ketangkasan tubuh, serta dapat menjadi sarana pengembangan konsentrasi dan kesabaran. Selain itu, permainan engklek juga bertujuan untuk menanamkan sikap disiplin, kejujuran, dan sportivitas kepada para pemainnya sejak usia dini. Alat dan kebutuhan bermain. Alat dan kebutuhan dalam permainan demprak atau engklek tergolong sangat sederhana, yaitu yang pertama itu ada lapangan atau tanah lapang yang cukup luas dan aman. Nantinya, lapangan ini akan kita jadikan tempat sebagai sarana kita bermain engklek. Yang kedua, ada garis pembatas yang dibuat menggunakan batu kapur. Seperti pada gambar di atas ini, kapur digunakan untuk membuat lintasan permainan engklek. Selanjutnya, ada pecahan kaca genting atau batu kerikil sebagai bahan jalan. Seperti di gambar ini. Jadi, batu kerikil ini nanti akan digunakan sebagai lintasan para pemain. Selanjutnya ada jumlah dan pemain dan peran pemain. Permainan engklek dimainkan secara individu, jumlah pemain tidak dibatasi. Karena dimainkan secara bergiliran, setiap pemain bertanggung jawab penuh atas permainan dan hasil yang diperolehnya. Selanjutnya ada cara bermain. Jadi buat teman-teman yang belum tahu cara bermainnya gimana sih? Nih, yang pertama itu ada permain terlebih dahulu menggambarkan pola kotak-kotak permainan engklek di tanah menggunakan kapur. Jadi sebelum memulai permainan, teman-teman harus menyiapkan batu kapur yang dimana nanti batu kapur tersebut akan teman-teman gunakan sebagai sarana untuk menggambar kotak-kotak atau topologi dari permainan engklek itu sendiri. Selanjutnya, setiap pemain bermain secara bergiliran sesuai urutan yang telah disepakati. Jadi setiap pemain ini akan bermain secara bergiliran. Ketika pemain itu kalah, menginjak garis pada kotak-kotak, nah itu akan mengganti atau bergiliran kepada pemain yang lainnya. Selanjutnya pemain melempar gacok atau batu kecil ke dalam kotak pertama dengan tepat. Yakni pemain melempar batu kerikil yang dimana batu itu nanti akan menjadi gacoan teman-teman nih, gacoan pemain. Jadi kalau nanti teman-teman melempar batu gacoan teman-teman keluar garis kotak, jadi itu teman-teman kalah dan bergiliran ke pemain selanjutnya. Selanjutnya, pemain kemudian melompat menggunakan satu kaki, mengikuti urutan kotak sambil menghindari kotak yang berisi gacuan. Jadi di sini teman-teman melompat melintasi kotak-kotak permainan engklek dengan mengikuti angka-angka pada kotak yang terdapat di permainan engklek.
Jika salah satu kaki jatuh, teman-teman akan kalah dan berganti giliran ke pemain selanjutnya. Selama melompat, pemain harus menjaga keseimbangan dan tidak boleh menginjak garis kotak. Karena ketika nanti menginjak garis kotak, teman-teman akan berganti peran kepada pemain yang lain untuk berjalan gantian. Yang terakhir, jika pemain berhasil melewati seluruh kotak, permainan dilanjutkan ke kotak berikutnya. Aturan permainan. Aturan dalam permainan engklek antara lain, yang pertama ada pemain harus melompat dengan satu kaki. Nah, di sini teman-teman kan ada 10 kotak nomor ya. Jadi, tergantung nih beberapa nomor, ada yang harus teman-teman menginjak dengan satu kaki, ada yang menginjak dengan 2 kaki. Selanjutnya tidak boleh menginjak garis kotak. Pada saat melompat, teman-teman nggak boleh menginjak garis, karena ketika nanti teman-teman menginjak garis kotak, teman-teman akan kalah dan mengganti urutan jalan teman-teman kepada pemain lainnya. Aja, gacoan harus jatuh tepat di dalam kotak. Pada saat teman-teman melempar gacoan atau batu kerikil ke lintasan permainan engklek, gacoannya itu harus berada di dalam kotak tersebut dan mengikuti urutan dari awal nomor yang pertama. Dan itu tidak boleh keluar dari kotak, karena ketika keluar dari kotak, teman-teman harus berganti peran dan teman-teman harus mengganti urutan bermain kepada pemain yang lainnya. Jika pemain jatuh atau salah langkah, giliran berpindah. Jadi di sini teman-teman, kalau teman-teman jatuh dalam permainan engklek atau langkahnya salah nih, yang tadinya harusnya 4 dulu, baru 5, ini malah 4 langsung 6. Nah itu teman-teman kalah dan berganti giliran kepada pemain lainnya. Nah di sini ada contoh permainan engklek, jadi teman-teman di sini bisa lebih tahu lagi dari yang tadi cara bermainnya, aturan bermainnya, perannya gimana, terus tujuannya juga sejarahnya gimana nih, teman-teman bisa dengerin video ini biar lebih ngerti lagi. Bagaimana kalau kita main engklek? Engklek? Iya, engklek adalah salah satu permainan tradisional yang sekarang ini sudah mulai ditinggalkan. Sepertinya kita lebih baik bermain di sini saja, jadi kita tidak kesulitan untuk membuat petaknya. Lalu, kapur itu untuk apa? Iya, untuk apa, Bu? Dan bagaimana cara bermainnya? Sebelum kita mulai bermain, kita harus membuat peta terlebih dahulu, teman-teman. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan kapur. Nah, di sini teman-teman, dengan cara bermain yang tadi saya berikan itu sama ya teman-teman. Teman-teman harus membuat gimana gambar dari si permainan engkleknya ini. Lalu, kita membutuhkan batu datar atau pecahan genting untuk masing. Nah, di sini juga teman-teman membutuhkan pecahan batu atau genting, sama dengan cara sebelumnya, yang nantinya ini akan menjadi gacoan dari para pemain tersebut. Masing pemain. Cara bermainnya adalah dengan melempar batu atau pecahan genting yang kita punya ke petak nomor 1. Lalu, pemain harus melompat ke petak nomor lainnya dengan satu kaki. Ingat ya teman-teman, batu yang kita lempar tidak boleh melewati petak dan kaki kita harus tetap melompat dengan satu kaki. Jika ada kesalahan yang dibuat, maka akan gugur dan berganti dengan pemain lainnya. Pemain yang mampu menyelesaikan satu putaran lalu melemparkan batu lagi ke salah satu petak, maka petak tersebut akan menjadi kekuasaan pemain, yang artinya kotak atau petak itu tidak boleh diinjak atau dilewati oleh pemain lainnya. Nah, pemain yang memiliki daerah kekuasaan paling banyak adalah pemenang dari permainan engklek ini. Sekarang kita mulai bermain. Kalian sweet saja untuk menentukan siapa yang akan jalan duluan. Nah, pada bagian ini teman-teman sebelum bermain permainan engklek, teman-teman di sini bisa melakukan sweet atau home pimpa, yaitu dengan cara memperebutkan urutan bermain terlebih dahulu. Ayo Clara, aku pasti menang nih. Yeay, aku duluan. Pelan-pelan saja Clara.
Gak usah buru-buru. Tetap aku kok nanti yang menang. Hati-hati Clara, jangan sampai jatuh. Nah, loh. Lihat Bu, Clara sempoyongan gitu. Oke, itu ya teman-teman, sekilas penjelasan mengenai cara bermain permainan engklek. Lalu sebagai kesimpulannya, permainan engklek merupakan salah satu permainan tradisional yang sederhana namun memiliki banyak manfaat. Melalui permainan ini, teman-teman, anak-anak tidak hanya memperoleh hiburan, tapi juga melatih keseimbangan, ketangkasan, dan konsentrasi, dan kedisiplinan. Selain itu, engklek juga mengandung nilai-nilai sosial, budaya, dan pendidikan yang penting untuk membentuk karakter dan pribadi anak-anak. Oleh karena itu, permainan engklek perlu dilestarikan agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Oke, mungkin segitu saja penjelasan mengenai permainan engklek dari saya. Bila ada kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.